Angin sejuk Kota Tomohon menerpa wajah saat melintasi jalanan kota. Kota dengan sebutan Kota Bunga menjadi tanda syaratnya koleksi bunga yang ditanam oleh penduduk setempat. Apakah Kota Bunga masih menjadi ciri khas kota ini? Pemirsa, baku apa lagi dengan kita Orlan di Cerita Orang Lapangan. Nah, kali ini kita ada di wilayah Kota Tomohon. Orang tahu sendiri, Tomohon itu terkenal dengan istilah Kota Bunga. Sekarang orang tidak mau bicara soal bunga. Sekarang orang mau bicara soal salah satu potensi lagi yang ada di Tomohon untuk ke depan menjadi salah satu, entah itu cenderamata, entah itu oleh-oleh, yaitu kopi Tomohon. Nah, kopi Tomohon ini sudah mulai terkenal baik di lokal maupun internasional. Mau tahu bagaimana DP cerita dari kobong sampai DP pengolahan? Ikut terus dengan kita di Cerita Orlan, Cerita Orang Lapangan. Tapi ya. Kenalkan Om, kita Orlan, orang lapangan. Ayub. Oh, Om Ayub. Iya. Kita dari bawah, aku dengar cerita di Tomohon sini. Dia pe kopi jago kata di sini. Kong pas tabak kuda apa no di ini kobong ini? Oh. Ini Om Ayub pe kobong ini. Iya. Berapa luas Om Ayub pe kobong buat tanam kang ini? Yang di sini kurang lebih 2 hektar. Yang daerah sini, yang sini. Yang daerah sebelah ada 1 hektar lebih. So sementara penanaman baru. Kalau ini Om Ayub sementara ini PP ini? Sementara panen. Panen. Ini so usia berapa ini Om Ayub? Ini tahun 2020 kon tanam. 2020. Tahun 2020 awal. Bulan-bulan Juni mulai penanaman awal. Baru Om Ayub jadi petani dari kapan? Untuk khusus petani kopi? mulai 2019 mulai pembibitan. Oh, dari 2019 mulai pengenalan di kopi. 2019 pengenalan bibit, cari-cari tahu varietas kopi tuh. Berarti kurang lebih 3 tahun Kang? Ya, kurang lebih 3 tahun. Sebelum petani kopi berarti kalau 2019 pas tuh masuk pandemi itu. Mulai orang Siapa masuk kopi? Karena kan kita tahu kalau Tomohon ini kalau bicara hortikultura atau sayur-sayur, kalau Tomohon lagi terkenal dengan Kota Bunga. Coba Om Ayub sebelum jadi petani kopi apa DP kerjaan? kita kerja swasta. Oh, swasta. Karyawan. Jadi selingan. Maksudnya setelah dari swasta itu pilih jadi petani kopi dibandingkan petani hortikultura kayak apa? Nah, bertepatan ini lahan, posisi lahan rasa cocok dengan kopi toh. Dan keadaan waktu itu untuk cingge kan so mulai tidak labil dan DP buah so ndak rutin tiap 4 tahun buah. Jadi cari alternatif apa ya mau jadi untuk penambahan ya untuk tambah-tambah. Maksudnya kenal bagaimana sampai kopi ada, mungkin ada orang dah kenal. Nah, ini dulu ini di sini kopi. Oh, memang kopi.
kopi. Iya, cuma waktu tahun berapa ya, 91 kena semburan lokon, hangus semua tuh, hilang. Hilang. Jadi dari Bapak suruh coba kembangkan lagi. Oh berarti dari orang tua dulu Ah, memang orang tua petani memang kopi dulu. petani, Petani. sudah mengenal ini kopi. Cuma hilang waktu tahun kena apa? Ya, kena 90-an erupsi lokon. Baru kurang mulai 2019. 2017 mulai cari-cari tahu apa ini kopi yang pas di sini. Oh, memang so cari tahu dulu sebelum Batana memang So cari-cari kenal. Kalau lalu kan masih di istilah kopi Jawa. Yang identik sini kopi Jawa dulu. Dari luar Nah, tuh orang dia tahu. nanti baru dapat rekomendasi saudara dicoba kopi Gayo Aceh. Baru dapat kiriman bibit waktu itu. Baru itu Dikembangkan, tanam sampai ya tanam dulu. Kalau ini jenis apa tadi kan Om Ayu bilang ada so kenal-kenal. Kalau di sini jenis apa Om Ayu tanam? Ini Gayo, Gayo. aslinya Gayo. Cuma sekarang ya aslinya Tomohon. Tomohon jadi. Iya. Ya Kopi berarti Tomohon beradaptasi dengan di sini. iklim Pak, dan kan? lingkungan Iklim sini tuh. Akhirnya jadi ciri khas. Kalau begitu kan ada tuh orang dia bilang kopi robusta, arabica. Nah ini jenis Arabica tapi varietas Gayo. Oh arabica. Arabica varietas Gayo. Ya kalau kita kan orang awam tuh Om Ayu mau tahu. Kalau masih beda tuh kopi arabica dengan robusta kalau di DP pohon begini. Kopi Arabica DP buah manis. Oh dari segi. DP buah saat makan langsung Oh boleh makan langsung. Boleh merasa. boleh. Baru ini kali kita makan kopi manta. Sama dengan Manis. kalau robusta enggak. Dia lebih asam. Baru ini kali kita makan live kong di apa? DP kopi manis no. Berarti dari 2007 so 2017 belajar. 2017 so belajar. Ini 2019 mulai pembibitan. 2020 baru pas pandemi buka lahan baru tanam. Kong sejauh ini dang dia peluang di kopi kalau Om Ayu lihat bagaimana sampai Om Ayu bertahan di kopi? Untuk peluang sekarang prospek besar sekali kalau kita lihat karena permintaan pasar tinggi. Sekarang pun banyak yang minta ini supply ke Padoran, cuma keadaan produksi masih terbatas toh? Belum. Berarti ini boleh jadi potensi sebenarnya dengan tuh masyarakat Yang di sini Tomohon lah. Untuk karena dia Iklim didukung iklim, ada, pangsa pasar terbuka. Om Ayu, kita kok boleh mau belajar sebenarnya ini, kita mau datang belajar Pak Om Ayu. Karena kita dari Om Ayu cerita tadi dari swasta mau masuk di kopi karena DP potensi permintaan pasar yang besar sementara DP ketersediaan masih kurang. Nah, kalau kita mau belajar dengan kan di pemirsa di luar sana, dorang lagi mungkin tertarik ini mau belajar kopi. DP pasar so ada. Nah, kira-kira kita mulai bagaimana itu? Mulai bagaimana nih? Untuk mau batani kopi DP bibit atau untuk pembibitan melihat keadaan tempat dulu. Posisi tempat kalau 800 ke bawah ya robusta. Oh. Kalau 800 ke atas bagusnya arabica dengan potensi pasar sekarang. Jadi kalau lahan di daerah pantai lebih baik robusta, jangan paksa arabica. Kalau di pegunungan Rupato daerah Tomohon sini lebih bagus arabica. Rekomendasi arabica. Nah, baru setelah orang so tahu jenis baru cari rekomendasi pembibitan bibit unggul. Itu bibit orang beli, maksudnya di sini ada penangkaran atau orang belum bikin sendiri? Kalau sekarang karena masih umur muda, jadi belum ada pembibitan.
Untuk sekarang rekomendasi kalau ada di Elmons apa yang di Tomohon sudah ada. Oh yang dorang So ada penangkaran karena bibit so ada bibit berarti tua. di Tomohon sini so ada kok So ada, kan? Boleh iya. mencari. Cuma ada yang jenis yang lebih unggul dari Puslit Koka, yang Komasti, cocok dengan iklim dan keadaan sini. Jadi so ada bibit baru siap lahan. Siap lahan, semai dulu, baru siapkan lahan. Karena umur tanam paling bagus 8 sampai ya 1 tahun lah. Ada di sini tuh Bibit kita yang bibit yang ada bibit yang siap tanam, iya, ada yang so tanam. Ada kan? Orang boleh melihat tuh bibit di mana? ada. Supaya di sini. siapa tahu. Oh di sana. Di sana juga. Oke, Kita boleh tahu. boleh. Ayub Mokodongan, petani kopi asal Kumalembuai ini beralih menjadi petani kopi, di mana komoditas kopi saat ini tengah menjadi sorotan kaum milenial. Di mana bubuk kopi jenis Arabica selain cocok untuk ditanam di kota Tomohon, kopi juga tengah menjadi tren usaha kafe atau rumah kopi yang saat ini menjamur di kota Tomohon. Menyusuri tebing Tuur Masering Desa Kumalembuai, Tomohon, melihat tanaman kopi Arabica yang ditanam Ayub Mokodongan karena mengganti tanaman sebelumnya yaitu cengkih. Tanaman kopi Arabica yang ditanam sangat subur, bukan hanya karena didukung suasana alam serta kontur tanah yang baik, juga karena pemupukan baik secara alami maupun memakai kompos. Dari ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, diakui Ayub Mokodongan, tanaman kopi dapat bertumbuh baik asalkan dapat dilakukan pemeliharaan pembibitan dan pemupukan secara berkala. Kesulitan yang dihadapi petani kopi dalam menanam kopi adalah hama. Kebanyakan hama adalah semut, jamur, serta rumput yang ada di sekitar pohon. Sedangkan untuk pemeliharaan tanaman kopi, petani sering melakukan pembersihan rumput yang ada di bawah tanaman kopi, serta mencabut daun manumpang yang sering menghisap nutrisi yang ada di batang pohon. Sedangkan untuk pemupukan dilakukan dengan menebar jenis pupuk organik ataupun pupuk cair demi merangsang pertumbuhan buah kopi. Oh ini yang baru 1 bulan tanam. Iya, ini bulan Januari, tanam Januari. Dia ndak apa-apa berarti tanam di antara yang tuh kan ada yang so 3 tahun. Ndak masalah dia, ndak ada Nggak ada pengaruh, karena memang ini masih kosong. Mati waktu tanam pertama, jadi ada antar. Masalah berarti karena di sini lagi DP hama belum terlalu berkembang Kang. Jadi masih aman kalau yang umur-umur muda begini. Umur muda gua mesti perawatan ekstra, karena gulma cepat tertutup kalau nggak rajin bersih. Om Ayub tantangan sebenarnya petani kopi itu apa? Untuk tantangan sekarang, tanam sebanyak-banyaknya. Sebenarnya peluang berarti. Tantangan jadi peluang. DP ya bagaimana yang mau bilang, penyemangat lah. penyemangat Kang. Walaupun kan mau tunggu 1 tahun baru mau mulai petik itu kan kalau petani tidak sabar. Dasar Ya, ya kurang lebih 1 tahun setengah 2 tahun sih kalau dari tanam. Dari tanam dia mulai Karena dapat dia hasil. 1 tahun pica bunga, umur 4 bulan akang baru buah. Baru mulai satu-satu mulai petik. Dia mulai panen maksimal di usia berapa? Kalau maksimal, kalau
Lia 3 tahun. 3 tahun. Mulai ini Oh, sama ini no DP berarti umur. ini memang so mulai rata-rata so mulai bagus DP panen. DP pohon Produksi sudah tinggi. Karena ini baru buah kedua. Sampai sekarang rata-rata so kalau tiap panen so berapa DP produksi ini lahan ini? Untuk panen ini baru mau bilang panen awal belum sih. Karena lain baru mulai sama ini baru panen awal satu-satu. Nyandak rata kok Enam DP. rata DP. Coba kalau terakhir Om Ayub sampai berapa kilo DP? Panen minggu lalu 10 kilo. Bertahap dia kok. Iya Kang? bertahap. Hmm. Kita atur 2 minggu sekarang no. Oh dia panen ini Tiap 2 boleh minggu dua minggu. panen. Nggak satu kali panen. Satu hari panen baru di 2 minggu. Waktu 2 minggu bawa jalan ambil 2 biji. Itu jual ke mana? Sekarang ke Elmons Roastery Cafe. Dia pe harga kalau Untuk harga sekarang relatif tergantung kualitas sih. kualitas Harga minimal 220 120 per kilo. kilo. 120 per kilo. Yang ukuran sortiran. Berarti Arabica lebih mahal dari Robusta. Ini Arabica kopi Sultan. 100 pantasan Om Ayub bertahan di kopi ini. Karena DP Cuma masih potensi ada- hasil. Sesuai perlakuan masih boleh meningkat. DP DP harga. Berarti tren kopi ini sebenarnya ndak ada jabat turun, Ah, meningkat untuk sebenarnya. sekarang. Kan kalau misalnya kalau komoditi-komoditi lain ada waktu-waktu tertentu dia kalau anjlok DP harga, aduh memang petani dapat sayang. kalau kopi, kalau orang atur di perlakuan prosesnya yang begini, harga naik Berarti yang tentukan harga bisa dari petani. bisa. Wih, mantap. Ini karena kalau selama kita berjalan di petani-petani di cerita Orlan ini, Ah, kebanyakan petani itu DP salah satu tantangan Om Ayub kurang ja ambe ini, kurang ja ya ada orang kasihan kurang apa tuh pembeli ah, bilang, tengkulak. nah tempat tengkulak ya ada orang iko karena kan tuh ya mungkin faktor di harga di sekitar itu toh. Mar ini ternyata petani kopi boleh semakin bagus kualitas DP harga Semakin semakin bagus. bagus. Mantap. Karena pengolahan kopi Arabica banyak macam prosesnya. Semi wash, natural, full wash, ada anaerob. Itu so di Itu pasca lebih- panen itu ya. Nah, pasca Sudah panennya lebih yang tinggi. menentukan. Nanti satu kali kita belajar DP pasca panen. Mar ini kita memang suka belajar Proses dia tanam. proses batanam dulu. Kan kalau so ada nanti orang datang ulang belajar Pak Om Ayub. Siap. Kan? Saat ini Ayub Mokodongan sudah dapat memetik hasil dari tanaman kopi yang ditanam sejak 3 tahun lalu. Di mana awal pembukaan lahan berukuran 2 hektar ini, awal mula ditanam sekitar 1000 bibit Arabica dan 800 bibit Robusta. Dengan kondisi alam Tomohon sangat cocok menunjang pertumbuhan tanaman kopi dengan subur, sehingga dengan kurun waktu setahun Ayub Mokodongan sudah dapat memanen buah kopi dan diolah menjadi biji kopi. Pertama cuci keluar yang biji-biji, cuci dulu keluar DP yang biji mengambang, baru Siapa mesti kalau ada biji karena ini kosong kan ini full wash. dia cuma ada yang setengah belum Oh, sempurna dang, Sempurna. baru ada setengah, jadi setengah yang Jadi pakai dia, noh. dia pakai oh, Ini yang buang, ini kosong kan, oh yang kosong buang. nggak ada isi. Yang begini tuh. Iya. Baru kupas, baru cuci bersih. Tersisa DP biji yang full lengkap di dalam. Yang Yang memang ini yang tuh baru DP proses baru proses pengupasan. kupas. Ada yang proses natural, nanti pakai Oh, kurang. mesin kupas. Sama mesin kupas. Itu DP nama Nah, natural. Natural. Nah, itu yang DP rasa lebih kompleks, lengkap. Itu. Nah, Berarti termasuk lebih kualitas lebih bagus. lebih natural. bagus natural. Saat ini dengan kondisi buah kopi yang bertumbuh baik
Ayub Mokodongan sudah dapat memanen secara bertahap setiap 2 minggu sekali. Dari hasil panen tersebut diperoleh biji kopi yang disebut green bean yang kemudian dijemur agar dapat menghasilkan kualitas biji kopi yang baik. Ini sama Kang DP panen Om Ayub. Makasih banyak Om ini Om Ayub. Kita so belajar tadi bagaimana tentang kopi. Ya, ini so merangsang kita untuk mau tanam kopi karena DP potensi yang Om Ayub so bilang. DP tantangan lagi di situ Kang. Semoga Om Ayub kata Kang, DP kobong semua lebih luas, DP produksi so lebih meningkat supaya kopi Tomohon ini memang orang lokal so kenal, mar lebih bagus kalau orang luar lebih tahu toh. Potensi ekspor itu tinggi sekali Kang di kopi. Sekarang kita mau lanjut berjalan dulu. Oke. Nanti Baku baku dapat ulang di lain kesempatan Belajar Kang. ulang. Kita mau coba lihat bagaimana dulu tuh DP kopi, proses jadi akhir. green bean. Jadi green bean pasca panen. Baru sampai di orang mau minum bagaimana. Oke Om Ayub, Oke. kita mau permisi dulu. Oke, Tabea. hati-hati. Yuk, Tabea. Peminat biji kopi asal kota Tomohon ternyata cukup tinggi. Hal ini dibuktikan salah satu pemilik Almonds Cafe Tomohon, Almond Tanah Paat, yang memakai biji kopi Tomohon untuk kebutuhan bahan baku minuman kopi yang diseduh dengan teknik kekinian, ternyata mampu menarik peminat kopi, baik yang ada di kota Tomohon maupun warga yang datang melintas untuk berwisata di kota Tomohon. Kopi saat ini dihargai oleh pasar nasional maupun pasar internasional. Dan kita tidak hanya stuck di bicara soal pasca panen petani, tapi tanggung jawab kedai kopi dari kami sendiri, tanggung jawabnya bagaimana mempromosikan kopi-kopi ini lewat dunia digital. Entah itu Instagram, Facebook maupun Google Business. Google Business, kita coba masuk ke Google Business lewat Search Engine Optimizer. Jadi ada ilmu SEO juga di situ yang kita terapkan untuk nge-branding kopi-kopi lokal Sulawesi Utara ini terus dikenal. Dan tentunya harapan kita semoga petani-petani juga, petani kopi lebih bersemangat karena memang kebutuhan pasar untuk kopi Arabica sekarang belum mencukupi. Untuk secara Sulawesi Utara saja belum bisa terpenuhi. Sementara kita butuh untuk kota Tomohon sendiri, dari hitungan kami, Tomohon itu paling minim membutuhkan 1,2 ton kopi yang sudah sangrai setiap tahunnya. Karena berkembangnya kedai-kedai kopi yang ada di Tomohon saat ini, lebih banyak para pelaku-pelaku usaha kopi menggunakan kopi Arabica.
Tanaman kopi Tomohon tentunya memberikan angin segar bagi keberagaman tanaman hortikultura di Tomohon maupun Sulawesi Utara. Kedepan, tanaman kopi Arabica Tomohon dapat menjadi harapan serta memberikan kesejahteraan bagi petani. Ternyata kopi Tomohon memang beda di rasa. Ada rasa ciri khas yang kalau orang minum kopi Tomohon baru orang mau dapat rasa apa itu dia punya rasa ciri khas. Tadi orang so dikobong bagaimana dia proses petani menghasilkan biji kopi, dan sekarang orang sama-sama so lihat bagaimana kita so rasa itu kopi Tomohon. Nah, ikut terus dengan kita untuk cerita-cerita yang lain. Tetap dengan kita cerita Orlan, cerita orang lapangan. Orlan mau minum kopi dulu.